إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين وإلى حضرة سلطان الأولياء يا شيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ عبد الرحيم والشيخ عبد الجلال يا عبد الرشيد والسوري وأبورهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والسلام محدثين وإلى مؤلف هذا الكتاب وعلماء الله وأولياء الله شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Muawiyah bi. Wa qala lan ngendika sapa Muawiyah bin Qurratin. Man utawi sing sapa wonge iku lam yaktub lamun ora gelem nulis sapa man. Ora gelem nulis ilman ing ilmu ya lam fala ya'ud mengkora bali apa ilmu man ilman hal itu di ilmu. Barang siapa yang tidak mau menulis ilmu, maka ilmunya ya tidak akan kembali sebagai ilmu. Artinya ilmunya nanti akan gampang hilang. Gagasan-gagasan yang baik kalau tidak ditulis akan hilang seiring dengan berlakunya zaman. Wa qala ngendika sapa Allah taala Gusti taala khabaran krana dene ngabari an Musa saking Musa alaihi salam hina sa'aluhu ing dalam are kalane padha takon sapa kaum ing Musa takon anil kurun saking mongso al ula kang pertama. Kala ngendika sapa Musa Nabi Musa alaihi salam ilmuha utawi pengetahuane al kurun iku inda rabbin dalam ngarsane pangeran ingsun fi kitabin in dalam kitab la yadillu kang ora sasar la yadillu ora sasar yakni ora salah sapa rabbi pangeran ingsun wala yansa nasyayan salan ora lali sapa rob wa an Rubai ibni Unais lan saking Rubai bin Unais an jaddaihi saking mbah lorone Rubai Zaidin yu Zaid wa Ziyadin lan Ziyad annahuma tamasidun jaddaihi ku qadama rawo sapa jaddaihi ala Sulaiman bin Abdul Maliki ing atase Sulaiman bin Abdul Malik falam yazalam kono ora kingsir sapa Sulaiman bin Abdul Malik ora kingsir iku yuhadditsuhuma nyeritakan sapa Sulaiman bin Abdul Malik humain karo kairone jaddaihi wa yaktubani lan nulis sapa karo jaddaihi hatta asbaha sehingga manjing isuk sapa jaddaihi wa anil Hasan ibni Ali nasing Hasan bin Ali radhiyallahu anhu annahu tamasudun Hasan bin Ali ku kala ngendika sapa Hasan bin Ali la yu'jizanna ojo ngapesake temenan ahadakum ing salah suwijine nira kabeh apa yakuna yen to ana iku ing dalam sandinge apa kitab min hadzal ilmi saking ikra ilmu wali an-nafilan karo teman setune iku tetep dalam hadzal ilmi balwan ana mujud coba falawalam yaktub mengkala menulan nulis sapa ahad
la hadza mughidina ilangan huseng hadu buah ilmu ilang. Walau kata palan lamun nulis sebahat ila rajam kujan bali apa ilmu ilahi maring ahad fi main dalam barang setimayan sakang lali sebahat aw yashkulau tawa anglo ilmu alai ngada sahat masrurun halai bunga wa hadza utikila falau lam yaktub ilaihi kama koine kama uki koyo oleh dan ceritakan apa anna Aba Yusuf maksudna Aba Yusuf iku abana nacat sebab Yusuf Muhammad dan Muhammad fi kitabatin min dalam nulis ilmu faqala mul ngendika semu Muhammad ini termasuk yang sudah bihibtu khawatir sapa yang sudah dihabal ilmi ilangi ilmu lianna nisa kana termasukna pira-pira wong wadon iku lam yalidina orang lahirakan sebuah nisa mitra abi ing sepadane bapak ingsun Yusuf wali annal umat lan kana termasukna umat iku kota warasat teman-teman pada waris warisan sebuah umat kita batal ilmi tulisan ilmu wa qala ngendika sebuah tulisan ulama. Jadi meskipun kemarin dijelaskan tentang kelompok orang-orang yang memang lebih condong ilmu tidak usah ditulis, tapi secara ilmiah bisa kita buktikan manfaatnya itu lebih baik, lebih banyak yang ditulis. Alasannya banyak, karena satu, kalau hanya dihafal itu nanti satu saat orang itu lupa, dia akan kesulitan mengembalikan lagi kalau tidak ada teksnya. Kalau tidak ada teksnya, ya Quran saja. Quran itu zaman Rasulullah memang tidak ditulis. Ya, zaman Rasulullah tidak ditulis. Itu semuanya hanya mengandalkan hafalan-hafalan atau ditulis tetapi di tempat-tempat yang terpencar-pencar. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di tulang, ada yang tulis di mana. Kemudian zaman Sayyidina Umar itu mulai mengumpulkan, ya, mulai dikumpulkan. Zaman Abu Bakar nggak berani. Ya. Itu kalau bayangkan kalau Quran itu dulu nggak ditulis, sekarang kita mau apa? Apalagi zaman seperti sekarang di mana orang khianat, orang yang zalim semakin banyak. Bisa jadi itu Quran itu dirubah-rubah. Ya, maka itu ditulis itu tetap lebih bermanfaat. Kamu juga begitu. Orang itu kan begini. Yang namanya orang itu, kamu itu harus punya tulisan. Ingat, kamu harus punya karya tulis. Karena peninggalan yang termasuk terbaik itu adalah ilmu. Ilmu itu ditulis dalam buku. Untuk cucu-cucu kamu untuk anak-anak kamu yang sing ora menangi awakmu. Itu kalau mau ngaji dan kamu gimana kesulitan. Maka kamu harus punya karya tulis. Di sampingnya nyasai, ya, kamu harus punya karya tulis di sampingnya nyasai. Maka besok untuk mahasiswa santri itu ketika skripsi, bikinlah yang sebaik-baik mungkin. Itu termasuk salah satu bagian daripada karya tulis yang bisa ditinggalkan untuk adik-adik kelas kamu, bahkan untuk anak-anak kamu, untuk cucu-cucu kamu nanti. Ya. Kalau bisa menulis kitab apa, bisa. Apalagi kamu di pondok kan masih banyak waktu.
caranya nulis kitab ya nyontoh, seperti menulis ini kan tulisan cuplikan semuanya. Justru kalau kita nulis enggak nyuplik malah ini meragukan kalau kitab ya. Maka orang itu harus punya karya tulis. Ini kalau ditanya kamu sebagai kiai punya karya tulis apa? Harus punya ya, harus punya untuk peninggalan. Sebab ini termasuk peninggalan yang terbaik, itu kitab. Seperti Imam Syafi'i, Masya Allah tulisannya banyak. Sampai sekarang kita masih merasakan manfaatnya tulisan-tulisan karya-karya Imam Syafi'i. Kitab misalnya, Imam Nawawi, Masya Allah juga kita masih merasakan memanfaatkan karya-karya tulisnya seperti kitab Majmu, ya, kitab Majmu yang besar itu. Nah, kamu harus berkarya. Qala wa qala ngendika sebabatu mesti ulama ala ilmu tayang ilmu iku saidun kaya hayawan buruan. Beburon cara kuno, hayawan buruan. Wal kitabatu tulisan iku qaiduhu taline said. Qayyid nalenono sapa sira sudaka ing hayawan buruan ira bil hibari kelan biro-biro tampar al-wathiqati kang kuat. Ilmu itu laksana binatang buruan ya, sedangkan nulis ilmu itu laksana kita mengikat binatang buruan. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat ya, ilmu itu binatang buruan. Setelah kamu cari, ikatlah ilmu sekuat mungkin dengan tulisanmu. Termasuk kamu nyasai itu kan bagian daripada mengikat ilmu dan merekam suara guru ya. Maka meskipun ada ulama yang menyarankan, meskipun itu menurut kamu maklum, tulis saja, tulis. Itu bagian daripada ibadah. Ada apalagi ada ungkapan bahwa mangsi yang untuk menulis ilmu itu besok di akhirat akan ditimbang, dan timbangannya itu lebih berbobot daripada timbangannya darahnya orang yang mati syahid. Ini ingat ya, mangsi yang digunakan untuk menulis ilmu agama itu besok di akhirat akan ditimbang, dan timbangannya itu akan lebih berbobot daripada timbangan darah orang mati syahid. Ini kan lumayan buat nambah-nambah timbangan amal kita. Kita tidak boleh kepedean, wah timbangan amal saya ini kan sudah kayaknya sudah penuh ini. Tidak boleh, kita belum tahu. Wa qad qala lan teman-teman ngendika sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma utawi barang silai marau kang ningali ing ma sapa al muslimuna wong kang padha Islam kabeh den tingali hasanan ing bagus, fa huwa mengkotai maindallah ing dalam ngarsane Gusti Allah iku hasanun bagus. Segala sesuatu yang dipandang oleh orang Islam baik, maka itu berarti baik menurut Allah. Tapi di sini bukan sembarang orang Islam ya, orang Islam yang tentu sudah memenuhi syarat-syarat tertentu ya, katakanlah para mujtahid mutlak lah, yang sudah hafal ratusan ribu hadis, yang sudah hafal ratusan ribu hadis para sahabat Nabi,
orang-orang soleh, ulama-ulama, alim alama, apa yang mereka pandang baik, maka menurut Allah itu baik. Termasuk mencatat ilmu. Para ulama mayoritas memandang bahwa mencatat ilmu adalah sebuah kebaikan. Maka Allah pun akan menilai itu hal yang baik. Wa mau tai barang semaro au kang ningali ing masubal muslimun wong kang bodoh Islam kabeh den tingali sinan ingkang cacat atau Allah fa wa muqatimain dallain dalam ngarsane Gusti Allah kesinun cacat atau Allah. Dan apa-apa yang oleh orang Islam, oleh orang-orang Islam dipandang tidak baik, dipandang cacat, ia menurut pandangan Allah sama cacat. Allah memandangnya cacat. Wa qala ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tajdami ora arep sepakat sapa umat ingsun alab dolalati ngate kesasar walian lan krono maksudnya umat kullama tawarasau indalam alil padha waris-warisan sapa umat dzalika ing mengkono-kono kitab sora muqaddati apa zalika mengkono kitabah sora dadi apa zalika mengkono kitabah dadi kusabilal mukminina dalane wong mukmin hakon kelawan hak bidalil khairi kelawan dalil kebagusan. Umatku tidak akan menyepakati hal-hal yang bersifat dolalah. Umatku tidak akan bersepakat tentang dolalah. Ya, jadi umat Nabi Muhammad tidak mungkin akan menyepakati sesuatu yang bersifat sesat. Tapi sekali lagi umat yang dimaksud di sini adalah umat yang memenuhi syarat-syarat tertentu, terutama umat yang memenuhi syarat ijtihad. Karena mereka itu umat itu ketika saling mewariskan tulisan, maka tulisan itu menjadi jalan untuk kebaikan. Ya, maka kamu lihat umat Islam itu akan selalu muncul orang-orang yang baik. Ya, meskipun zaman rusak seperti apa, tetap akan ada orang-orang baik yang dimunculkan oleh Allah. Nah, orang baik itu anak siapa atau orang mana, wallahu alam. Tapi itu semua sesuai dengan skenario Allah, semua sesuai dengan kehendak Allah, akan terus dan terus muncul selagi belum kiamat orang yang membela kebenaran. Wa qala ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi utawi pira-pira sahabat ingsun iku kan nujumi lirkatiya bintang az-zahirati kan mencorong bi ayyihim kelawan ndine ashabi iqtadaitum manut sapa sira kabeh iqtadaitum mengko ento pitutu sapa sira kabeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sahabatku itu laksana bintang yang bersinar. Kepada siapa kamu mengikuti di antara para sahabatku, kamu akan mendapatkan petunjuk. Jadi sahabat, jadi gini, kurun terbaik, orang-orang yang terbaik dalam berislam, dalam beragama itu adalah kurun para nabi, kurun nabi, ya, ini para sahabat. Ini sudah orang-orang terbaik dalam beragama, baik dalam akidahnya,
baik dalam ibadahnya, syariatnya, baik dalam pokoknya dalam pengamalan agamanya, itu adalah kurun sahabat yang disebut kurun Nabi. Korni khairul kurun korni, sebaik-baik kurun adalah kurunku, yakni para sahabat. Setelah itu kemudian kurun para tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, yang disebut kurun tabi'in. Ya, kurun tabi'in, kurun sahabat itu habis sampai 100 tahun. 100 tahun itu habis sudah sampai tahun 100, bukan 100 tahun. Kurun sahabat itu habis, sahabat Nabi itu habis sampai tahun ke-100. Sampai tahun ke-100 Hijriah sahabat Nabi habis. Maka kemudian masuklah pada kurun para tabi'in, yaitu kurun 100 sampai kurun 200. Tahun 100 Hijriah sampai tahun 200 Hijriah itu masa-masa atau kurunnya tabi'in. Para tabi'in hidup sampai 100 tahun, sampai kurun kedua, jadi tahun 200. Kemudian para tabi'in habis, turun kepada tabi'ut tabi'in, ya pengikut tabi'in. Ini juga dari tahun 200 sampai tahun 300 Hijriah habis sudah. Ini kurun-kurun terbaik, ya. Kurun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini kurun yang memang disabdakan oleh Rasulullah, khairul kurun qarni tsummal ladzina yalunahum, yakni para tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, yakni tabi'ut tabi'in. Nah, Rasulullah mengatakan sahabatku semuanya itu adalah kan nujum. Ada sabda lain yang mengatakan ashabi kulluhum udul, sahabatku semuanya adil. Ila ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Kalau di sini hadisnya berbunyi ashabi kan nujum az-zakhirah, ila ayyihim bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Intinya sama. Mengikut kepada sahabat siapa saja, asal tidak mengkafir-kafirkan sahabat yang lain, itu mendapat hidayah. Kalau seperti orang-orang Syiah kan lucu, fanatik dan mengikuti Sayyidina Ali tapi mengkafirkan sahabat Abu Bakar, mengkafirkan sahabat Umar, Utsman. Itu kaum Syiah, ndak bener itu, ya. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, siapa saja kamu ikut akan mendapatkan hidayah, tapi tentu tidak boleh menjelek-jelekkan, apalagi sampai mengkafir-kafirkan kepada sahabat yang lain. Di antara para sahabat itu kadang berbeda pendapat, ya, kadang berbeda pendapat. Ya, maka kepada siapa saja yang ikut itu dapat hidayah, kata Rasulullah SAW. Qala ngendika sapa Rasulullah SAW, uktubu padha nulisa sapa kabeh hadzal ilma ing ilmu min kulli ghaniyin, saking setiap wong sugih, wa fakirin lan wong fakir, wa min kulli saghirin, saking setiap wong cilik, wa kabirin lan wong gedhe, wa manan utai sing sapa iku taro kala meninggalkan sapa waman ala ilma ilmu min ajli anna sahibal ilmi krono arae teman setune wong kang duwe ilmu iku fakirun fakir, awaswaru utawa cilik bin utine mengemban apane sinan umure, falyatawa bawam go becik manggono sapa waman, maka dau ing panggonane man minan nari, saking neraka. Masyaallah. Dikatakan
Rasulullah SAW mengatakan, tulislah ilmu dari orang kaya, dari orang fakir, dari orang yang lebih kecil umurnya dari kita, dari orang yang lebih tua umurnya dari kita, dari siapapun ilmu itu. Kalau memang bagus, ambil. Tetapi ya juga harus hati-hati kalau ilmunya itu datang dari orang fasik. Kan di depan sudah ada peringatan. Kalau mengambil ilmu itu hendaknya dari orang-orang yang soleh. Jangan dilihat kekayaannya, baik kaya maupun miskin. Jangan dilihat umurnya, pokoknya dari orang yang soleh. Jangan lihat umur, jangan lihat harta, ambil aja ilmu. Tapi kalau dari orang fasik harus hati-hati. Kalau ditulis, tulislah sementara dulu, kemudian cocokkan dengan dalil-dalil yang lain, dalil-dalilnya dengan syariatnya cocok apa tidak. Kalau memang ilmunya cocok dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, dengan maqalatil ulama, dengan asar, silakan diambil. Wallahu a'lam. Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.